Senang bertemu dengan Anda. Tuhan memberkati. Hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul, Tidak ada yang mustahil di dunia iman. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita bisa menemukan banyak tokoh Alkitab. Setiap kali kita mempelajari tentang mereka, kita tidak boleh fokus pada apa yang telah dicapai manusia. Tetapi kita harus mencari tahu apa yang telah dilakukan Tuhan. Apa yang telah dilakukan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang telah dilakukan manusia, bukan? Dalam Alkitab, ada catatan tentang sejarah banyak orang seperti Abraham dan Nuh. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Namun, kita tidak boleh hanya fokus pada mereka. Kita harus fokus pada bagaimana Tuhan telah memimpin umat manusia menuju keselamatan di setiap zaman. Sehingga, kita bisa menyadari mengapa tidak ada yang mustahil di dunia iman, yang adalah judul khotbah hari ini. Apa yang telah dilakukan Yosua? Apa yang telah dilakukan Musa? Tentu saja, pekerjaan Yosua, pekerjaan Musa, dan pekerjaan Gideon semuanya penting. Tetapi apa yang telah dilakukan Tuhan pada setiap zaman lebih penting daripada apa yang dilakukan manusia. Dengan cara apakah Tuhan memimpin umat manusia menuju keselamatan melalui peristiwa-peristiwa itu? Dengan cara apakah Dia menghukum manusia yang tersesat? Dengan cara apakah Dia memimpin mereka ke jalan yang benar? Jika kita membaca Alkitab dengan fokus pada apa yang telah dilakukan Tuhan, kita bisa menyadari bahwa tidak ada yang mustahil di dunia iman. Banyak orang sering lebih berfokus pada manusia daripada Tuhan. Orang-orang sering berbicara tentang Rasul Paulus, Petrus, dan Yohanes. Pekerjaan mereka tertulis di dalam Alkitab. Namun, kita tidak boleh fokus pada apa yang telah mereka lakukan. Kita harus berfokus pada apa yang telah dilakukan Tuhan untuk keselamatan kita di setiap zaman. Ketika kita melakukannya, kita bisa berdiri teguh dalam iman. Hari ini, mari kita berbagi firman Tuhan dengan judul khotbah, Tidak ada yang mustahil di dunia iman. Mari kita baca kitab Roma pasal 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat 23 kita baca. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah apa? Adalah dosa. Saudara-saudari, kita membutuhkan iman dalam segala hal. Ketika kita pusat pada manusia, kita tidak mungkin memiliki iman pada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pusat iman kita, kita bisa mengalami dunia di mana tidak ada yang mustahil, bukan? Kita harus fokus pada apa yang telah dilakukan Tuhan, daripada fokus pada apa yang telah dilakukan manusia. Saya harap kita bisa belajar tentang hal ini hari ini. Mari kita baca kitab Lukas pasal 17 ayat 17. Kitab Lukas pasal 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah melakukan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita buka kitab Markus pasal 9. Kitab Markus pasal 9 ayat 23 kita baca. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Kita tidak boleh membaca Alkitab dengan berpikir, apa yang dilakukan orang ini? Sebaliknya, kita harus fokus pada hal yang lebih penting. Apa yang dilakukan Tuhan bagi umat manusia pada setiap zaman? Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan yang mengatakannya. Ketika kita tidak memiliki iman, semua situasi dan hal-hal di sekitar kita menjadi hal yang mustahil. Tetapi ketika kita memiliki iman, semuanya berubah. Dengan cara apakah Tuhan melakukan pekerjaannya pada setiap zaman? Pikirkanlah baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa yang membuatnya seperti ini? Tuhan sudah membuatnya seperti ini. Karena kita terbiasa dengan dunia 3 dimensi ini. Kita bergantung pada pikiran dan indera kita sendiri yang berasal dari dunia ini. Meskipun tidak ada yang berubah di dunia ini, ketika kita mengubah iman kita, segala sesuatu di sekitar kita akan berubah. Tuhan telah membuatnya seperti ini. Tuhan datang ke bumi 2000 tahun yang lalu dan membiarkan orang-orang pada zaman itu menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau begitu, apakah ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup 2000 tahun lalu? Tidak. Pada zaman ini juga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan sudah menciptakannya seperti itu. Mari kita baca pasal 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menerima janji Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan berkata, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Hari ini, saya berharap bahwa kita akan mengukir dalam hati kita firman Tuhan ini. Mari kita buka kitab Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 25 kita baca. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi siapa? Mungkin bagi Allah." Banyak hal yang mustahil bagi manusia. Manusia tidak bisa mengubah dunia ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengubah situasi mereka menjadi situasi yang lebih menguntungkan. Namun, Tuhan yang menciptakan dunia 3 dimensi, dunia 4 dimensi, dan dunia 5 dimensi, mengendalikan segalanya. Jadi, Alkitab mengajarkan kita bahwa apa yang mustahil bagi manusia, tidaklah mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membuang semua ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Jika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Sion?
Kita harus percaya kepadanya dan mengikuti jalannya. Jika kita hanya fokus pada apa yang kita lihat, kita akan takut dan berpikir, bisakah kota besar seperti Yerikho runtuh? Bagaimana 5.000 orang bisa diberi makan jika hanya ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan? Ini adalah apa yang dipikirkan manusia. Namun, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan bahkan mengumpulkan 12 bakul yang tersisa. Tuhan menaruh semua ajaran ini di dalam Alkitab yang Anda dan saya percayai. Oleh karena itu, saat berjalan di jalan Injil ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang telah dilakukan Tuhan untuk keselamatan umat manusia pada setiap zaman? Mengapa Rasul Petrus dan Paulus telah muncul? Mengapa sejarah penaklukan Yerikho ditulis dalam Alkitab? Apa yang ingin diajarkan Tuhan kepada umatnya yang hidup pada zaman ini? Apa yang telah dilakukan Tuhan pada setiap zaman? Kita perlu memikirkan hal ini. Mengapa Tuhan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa melewatinya? Mengapa kota yang kuat, Yerikho runtuh tanpa kekuatan jasmani apapun? Apakah semua ini pekerjaan manusia atau pekerjaan Tuhan? Kita harus terus mengubah dunia di sekitar kita menjadi dunia iman. Jika kita berpikir bahwa sulit untuk melakukan sesuatu karena ini dan itu, pikiran seperti itu akan membuat kita merasa takut dan ragu-ragu. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus melanjutkan dengan iman, bahwa itu pasti akan tercapai. Jika kita terus ragu, kita akan tenggelam ke laut seperti Petrus. Waktu Yesus sedang berjalan di atas air, Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Namun, ketika dirasanya ombak dingin, dia mulai melihat hal-hal jasmani. Indra jasmani, lingkungan jasmani, dan dunia yang dialaminya sejauh itu muncul dalam pandangannya. Pada awalnya, Petrus ketakutan ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi ia berpikir, semuanya mungkin bagi Yesus. Petrus bertanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah," dan membuat segalanya menjadi mungkin bagi Petrus untuk berjalan di atas air. Tetapi saat Petrus merasakan ombak dingin di jari kakinya, dia mulai fokus pada dunia jasmani. Karena dia melihat dunia jasmani, apa yang terjadi dengan dunia imannya? Itu jatuh. Meskipun Yesus telah membuat segalanya menjadi mungkin, hati Petrus yang kurang percaya dan bimbang ditambah dengan dunia jasmani, dia tenggelam ke dalam air. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang dipersalahkan Yesus? Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jika kita ragu dan bimbang, dunia iman akan segera runtuh. Keadaan baik yang diciptakan Tuhan hanya bisa aktif jika disertai dengan dunia iman. Kita harus memahami bahwa tidak ada yang mustahil di dunia iman. Namun, di dunia tanpa iman, semuanya menjadi hambatan dan itu membuat hati kita merasa cemas. Akhirnya, itu mendatangkan hasil yang tidak menguntungkan, bukan hasil yang baik. Kita bisa memastikan hal ini melalui sejarah nenek moyang dalam Alkitab. Mari kita lihat sejarah Gideon.
Silakan buka Hakim-Hakim pasal 7. Mari kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 dalam Perjanjian Lama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Bukankah rasa takut dan rasa cemas itu berasal dari kurangnya iman? Karena mereka tidak berada di dunia iman, mereka kurang percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sedang menolong mereka. Selanjutnya, mereka melihat musuh mereka memiliki banyak senjata dan banyak orang yang sanggup berperang. Musuh mereka tampak jauh lebih kuat daripada mereka. Dengan demikian, mereka mulai gemetar ketakutan. Saat itu, Tuhan menyuruh semua orang yang gemetar ketakutan, yaitu mereka yang tidak beriman, untuk pulang. Sama halnya dengan Injil kita. Injil ini dimulai dari ruang atas Markus, tetapi sekarang diberitakan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi sesuai dengan nubuat Alkitab. Kita harus melaksanakan Injil ini tanpa rasa takut. Ketika kita gemetar ketakutan, melihat lingkungan jasmani, Tuhan akan mengeluarkan kita dari pekerjaan Injil. Karena mereka yang gemetar ketakutan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran rohani yang besar, Tuhan memerintahkan mereka untuk pulang. Biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Sekitar 2/3 dari mereka pulang. Hanya 1/3 dari mereka yang tersisa. Namun, Tuhan memberi mereka satu ujian lagi untuk memilih orang yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring sekali lagi mereka bagimu di sana. Ketika memilih orang untuk melakukan pekerjaan Injil Tuhan, baik itu pekerjaan rohani atau pekerjaan jasmani, terutamanya Tuhan melihat orang itu memiliki iman terhadap Tuhan atau tidak. Itu sama pada zaman Perjanjian Baru dan zaman Roh Kudus dan juga pada zaman Perjanjian Lama. Itu karena Tuhan pada zaman Bapa adalah Tuhan yang memimpin pekerjaan keselamatan pada zaman anak. Setelah Tuhan menurunkan mereka ke air, hanya 300 orang yang tersisa, dan yang lainnya dipulangkan. Setelah ujian itu, para pejuang pilihan Gideon mengalahkan sepenuhnya orang Midian dan menyelamatkan orang Israel. Kita bisa melihat pekerjaan yang begitu menakjubkan ini di dalam Alkitab. Saudara-saudari, zaman ini membutuhkan iman. Baik itu zaman Bapa, zaman Anak, atau zaman Roh Kudus. Ketika kita percaya dan beriman, lingkungan sekitar kita akan berubah. Semuanya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, selama prosesnya, kita tidak boleh berkata, kita kurang dalam hal ini dan itu. Kita tidak boleh fokus pada kekurangan kita. Kita harus fokus pada siapa yang bersama kita saat ini. Oleh kasih karunia Tuhan, gerakan Injil secara aktif berlangsung di seluruh dunia. Beberapa orang mungkin berpikir, aku sudah menginjil kepada orang-orang di sekitarku. Akan tetapi, ini hanya pikiran kita. Di mata Tuhan,
Si A harus menerima Injil 10 tahun yang lalu, dan si B harus menolak Injil pada saat itu, tapi sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menerima Injil. Untuk alasan ini, apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan baik atau tidak baik waktunya? Bukankah Dia menyuruh kita untuk selalu memberitakan Injil? Apa kesamaan antara pekerjaan Gideon, pekerjaan Yosua, dan pekerjaan membelah Laut Merah? Kesamaan dari pekerjaan ini adalah semuanya tampak mustahil bagi mata jasmani. Semua terlihat mustahil. Namun, Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Daud muda akan mengalahkan raksasa Goliat. Dari sudut pandang jasmani, itu tidak mungkin. Namun, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud yang berjuang dengan imannya. Dia memberikan kemenangan kepada prajurit Gideon yang juga bertarung dengan iman. Bagi Musa dan orang Israel yang berjalan dengan iman, Tuhan membelah Laut Merah. Bagi Yosua dan orang Israel yang juga berjalan dengan iman, Tuhan membiarkan kota Yerikho runtuh tanpa kekuatan jasmani. Semua pekerjaan ini diselesaikan oleh Tuhan di dunia iman. Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjalankan misi ini, kita menggolongkan negara Injil dan wilayah Injil dan menghitung jumlah gereja dan pekerja yang kita butuhkan. Meski dengan persiapan yang minimal, banyak hal yang dibutuhkan. Namun, Tuhan berkata, "Jangan takut pada apapun. Bukankah aku menyertai kamu?" Tuhan selalu memberikan jaminan yang sama kepada kita. Ketika Gideon bertanya kepada Tuhan, "Jumlah mereka sangat banyak dan kami sangat sedikit. Apa yang harus kami lakukan?" "Kami takut," kata Tuhan, "jangan khawatir. Bukankah aku menyertai kamu?" Saudara-saudari, apa yang kita lihat dengan mata kita seperti fiksi dan hayalan di dunia iman. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu karena itu bisa dilakukan. Dia tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan mengutus Yosua untuk menaklukkan Yerikho karena Tuhan sudah membuat segala persiapan untuk menaklukkan Yerikho. Bukankah Dia juga menyuruh prajurit Gideon untuk pergi berperang? Karena Dia telah membuat semua persiapan bagi mereka untuk mengalahkan orang Midian. Ketika Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan memerintahkan mereka untuk memasuki Kanaan, ada banyak rintangan di sekitar mereka. Meskipun begitu, ketika Tuhan menyuruh mereka pergi, Dia sudah membuat semua persiapan bagi mereka untuk memasuki tanah itu. Tidak ada yang mustahil. Kita harus mempelajari hal ini melalui pelajaran yang bersifat nubuat dari Alkitab. Mari kita baca Matius pasal 28. Meskipun tampaknya mustahil untuk membelah Laut Merah, menaklukkan Yerikho, atau mengalahkan tentara Midian, Tuhan membuat segalanya menjadi mungkin. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa yang harus dilakukan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Selama kita memberitakan Injil, jika kita hanya fokus pada jumlah orang, atau hikmat dan kemampuan manusia, tidak ada yang mungkin.
Di sisi lain, segala sesuatu menjadi mungkin ketika kita selalu fokus pada Tuhan dan memperhatikan apa yang dilakukan Tuhan pada zaman Bapa, pada zaman Anak, pada zaman Roh Kudus. Apa yang dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita? Segala perkara dapat kita tanggung. Tuhan membuat segalanya mungkin bagi kita. Tetapi apa yang membuatnya tidak mungkin? Apa itu? Mata kita yang fokus pada dunia jasmani ini dan keraguan kita akan janji Tuhan. Hal ini membuat hambatan di dalam diri kita dan mengubah yang mungkin menjadi tidak mungkin. Saudara-saudari, kita harus menyingkirkan semua rintangan ini. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita ragu dan bimbang, kita akan tenggelam ke laut seperti Petrus. Kalau kita percaya, kita akan menang seperti Gideon dan Yosua. Tuhan akan membuat jalan bagi kita seperti yang telah dilakukannya bagi Musa. Jika Laut Merah selalu terbelah setiap kali seseorang mengulurkan tongkat. Beberapa orang mungkin berpikir, ini adalah hal yang sangat normal. Itu bisa terjadi walaupun kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu untuk membelah air laut, itu sulit dipercaya. Namun, siapa yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin? Semua pekerjaan ini menjadi mungkin oleh karena Tuhan. Sambil kita memikirkan semua pekerjaan ini, marilah kita mengingat firman yang tertulis dalam kitab Yesaya. Janganlah takut, karena aku menyertai kamu. Janganlah tawar hati, bukankah aku adalah Tuhanmu? Saudara-saudari, jangan mengabaikan firman Tuhan yang selalu meyakinkan kita atau fokus pada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu ragu untuk memberitakan Injil dengan berpikir, orang ini terlihat seperti orang yang menakutkan. Dia terlalu tua, dia memiliki posisi yang lebih tinggi daripadaku. Dia lebih hebat daripadaku. Sebaliknya, kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Karena Tuhan yang Maha Tinggi telah memerintahkan kita, jika kita dengan tekun memberitakan Injil, mereka pasti akan bertobat. Apakah menurut Anda Yunus memiliki kekuatan untuk memimpin 120.000 orang kepada pertobatan? Yunus hanya memberitakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakannya. Apa yang terjadi ketika Yunus memberitakan pesan itu kepada mereka? Mereka semua bertobat. Dia tidak membawa teknik khusus dalam menyampaikan firman Tuhan. Dia hanya dengan tekun menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Namun, pekerjaan pertobatan terjadi di sana. Jadi, agar pekerjaan besar pertobatan terjadi di antara seluruh umat manusia, kita harus memberitakan firman Tuhan. Tidak perlu berpikir seseorang sudah melakukan berapa banyak. Mari kita fokus pada jenis pekerjaan apa yang sedang dilakukan Tuhan bagi umat manusia pada zaman ini. Saya berharap semua anggota keluarga Sion akan berlari dengan tekun dan dengan tekad untuk Injil. Kita akan menyongsong Tuhan tahun ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.